بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, taufik dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Dan pertemuan kita di pagi hari ini adalah suatu nikmat yang kita patut mensyukurinya, karena kita duduk di masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji bagian dari tuntunan agamanya, dan kita berharap semoga kita semua tergolong pada mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yakni di sebuah masjid dari masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebutkan orang yang hadir di majlis tersebut, dibanggakan di depan para malaikatnya. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga majelis kita ini dijadikan salah satu majelis yang membawa kebaikan, membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan tema pembahasan pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, adalah kewajiban berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting. Tema yang harus selalu kita mencermatinya dan merenunginya, karena tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali dengan berpegang terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada kebaikan kecuali dengan keteguhan di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kita di dalam sehari dan semalam diwajibkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah di atas jalan yang lurus. Dan ini sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Itulah di surah Al-Fatihah, yang wajib membaca pada setiap rakaat. Dan di antara kandungan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah menuju kepada as-sirat al-mustaqim. Dan as-sirat al-mustaqim inilah jalan yang lurus, keteguhan di atas tuntunan, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan wasiat yang sangat banyak untuk berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnahnya. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Zaid bin Arqam, riwayat Muslim, beliau mengatakan, saya meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yang wajib kalian berpegang dengannya. Beliau menyebutkan yang pertama adalah kitab Allah, adalah kitab Allah. Dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati." Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat hanya berpegang dengan dua perkara tersebut, yaitu kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Allah. Yang kedua adalah sunnahku. Kalian berpegang dengan sunnahku. Iya. Perhatikan bagaimana wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan kepada umatnya untuk berpegang dengan dua hal yang menjamin keselamatan mereka, menjamin mereka di atas petunjuk dan menjaga mereka dari segala pintu kesesatan, yaitu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Mana inilah yang terkandung, mana ini yang tertanam di dalam diri para a'immatus salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in,
dan para imam yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka banyak memberi wasiat untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW. Mereka memberi wasiat untuk berpegang di atas jalan yang lurus. Ya. Dan ucapan berpegang teguh ini mewarnai sebagian tulisan-tulisan mereka di awal penulisan. Seperti misalnya Imam Abdul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani, beliau menulis sebuah qasidah bait-bait syair yang berisi penjelasan berpegang teguh terhadap sunnah. Beliau memulai bait-bait syair beliau dengan ucapannya, tadabbar kalam Allah wa'tamidil khabar wa da'anka ra'yan la yula'imuhu athar. Kata beliau, tadabbar kalam Allah, perhatikanlah firman Allah, wa'tamidil khabar, dan hendaknya kalian bersandar di atas petunjuk, dan tinggalkanlah pendapat yang tidak mencocoki asar, tidak mencocoki hadis Rasulullah dan apa yang datang dari para sahabat. Ya. Ini adalah dasar kebaikan yang menyebabkan seorang itu istiqamah di atas petunjuk. Karena itu beliau memulai dengan wasiat ini. Sebab tanpa istiqamah, tanpa keteguhan di atas sunnah, maka tidak akan terwujud kebaikan yang hakiki, dan tidak akan terwujud bagaimana sebenarnya beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antara ucapan para a'immah di dalam hal ini adalah ucapan Ibn Abi Dawud rahimahullah dalam Manzumah beliau Al-Haiyah. Kata beliau, tamassak bihablillah wattabi'il huda wa la takun bid'iyyan la'allaka tuflihu. Kata beliau, berpeganglah engkau dengan tali Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Jadi dua wasiat, berpegang dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Wala takun bid'iyyan, dan janganlah kalian menjadi seorang yang melakukan bid'ah. Berarti ini tiga wasiat semuanya. Berpegang dengan tali Allah, mengikuti petunjuk, dan jangan menjadi ahlul bid'ah. Kata beliau, la'allaka tuflihu, kalau kalian melakukannya maka pasti kalian akan beruntung. Kalian akan beruntung. Maka perhatikan bagaimana pentingnya pembahasan berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW, dan hal yang disepakati oleh para ulama as-salaf rahmatullahi alaihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Dan kita ini hidup di masa penuh dengan ujian dan cobaan. Dan kehidupan ini sendiri adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan. Semuanya akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Setiap saat dan waktu yang dia lalui di dalam kehidupan ini, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disiapkan jawabannya akan setiap perkara yang dia lakukan di dalam kehidupan. Iya.
Kalau seorang hamba menyadari akan hal ini, maka sangatlah penting artinya seorang itu memperbaiki keteguhannya, berpegang dengan agama yang lurus ini. Iya. Nah, untuk tema pembahasan ini, judul berpegang teguh atau kewajiban berpegang teguh. Kewajiban berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pembahasan mempunyai banyak sudut. Pembahasan yang ada beberapa sisi ilmiah yang patut kita cermati dan kita perhatikan. Iya, patut kita cermati dan kita perhatikan. Kalimat berpegang teguh di atas sunnah ini kadang dibahasakan dengan bahasa al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini ada tuntunan tersendirinya. Diterangkan tentang definisinya, keutamaannya, sebab-sebab yang menyebabkan seorang berpegang teguh. Dan juga dari mana berpegang teguh adalah istiqamah. Seseorang kokoh di atas petunjuk. Seorang kokoh teguh di atas petunjuk, baik itu dalam berupa ucapan maupun amalan. Dan pembahasan istiqamah ini juga pembahasan yang diuraikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Diterangkan mana istiqamah itu apa, keutamaannya, sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu istiqamah, dan hal-hal yang menyebabkan seorang itu keluar dari jalur istiqamah. Iya. Demikian pula tamassuk. Bahasakan yang bahasa tamassuk, berpegang teguh. Ya. Ini juga ada makna di dalam ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menerangkannya. Maka di sini kita penting memperhatikan makna berpegang teguh ini dengan seluruh kandungan-kandungan yang diterangkan di dalam syariat. Ya, karena ini adalah dasar pijakan. Apabila pijakan seorang hamba kuat di dalam hal ini, maka akan baik pula pijakannya. Akan baik pula pijakannya menuju pada negeri akhirat. Akan baik pula pijakannya di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah, dan di dalam meninggalkan segala yang dilarang. Tapi kapan pijakan istiqamah berpegang teguh terhadap Al-Quran ini kurang atau ada kesalahan di dalamnya, maka ibarat orang yang berjalan, ya, ibarat orang yang berjalan, dan semua dari kita adalah musafir. Semua dari kita adalah orang yang berjalan, musafir di muka bumi. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu. Perintah Nabi kepada Ibnu Umar. Jadi beliau membahasakan bahwa seorang mukmin di dunia ini itu bagikan orang yang asing. Orang asing itu bukan penduduk negeri itu, bukan penduduk negeri itu. Walaupun dia tinggal di negeri itu, dia tidak menetap di negeri itu, pasti akan pindah dan akan kembali ke kampung halamannya, ke tempat tujuannya. Atau abirus sabil, atau orang yang hanya sekedar berlalu saja. Seorang musafir berlalu hanya mengambil perbekalan, mengambil hal-hal yang mencukupinya di dalam perjalanan, mempersiapkan bekal untuk keselamatannya di tempat tujuannya. Iya. Jadi kita semuanya adalah orang yang berjalan.
Jadi ibaratnya kita ini seorang musafir berjalan, kita wajib menempuh jalan yang ditentukan oleh Allah. Inilah jalan Islam. Inilah jalan Islam. Kita wajib menempuh jalan ini. Dan jalan ini digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah jalan yang lurus. Tetapi di samping kanan dan kirinya ada jalan-jalan yang kata beliau tidak satu jalan pun di kanan dan kiri itu kecuali ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Ada jalan yang akan memalingkan. Pentingnya istiqamah dan keteguhan di atas sunnah ini akan nampak bagikan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Maka dia harus mengetahui rambu-rambu di jalan tersebut. Dia harus punya cahaya di atas jalan supaya dia bisa melihat mana jalan yang lurus itu, agar supaya dia tidak tersesat masuk ke dalam jalan-jalan yang disuruh oleh syaitan. Supaya dia berada di atas jalan yang lurus, maka dia harus mengenal dan punya fikir terhadap makna berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Iya. Ini mungkin bahasa biasa kita dengarkan dan sering. Dan mungkin makna yang tertanam di dalam diri bahwa kita semua punya kewajiban untuk mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita punya kewajiban untuk berpegang teguh di atasnya. Tapi yang banyak luput dari hati-hati kaum muslimin adalah gambaran berpegang teguh itu bagaimana. Cara seorang hamba berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah itu bagaimana? Apa sebab-sebab yang membuat seorang hamba teguh di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Nah, ini makna yang perlu kita dalami. Makna yang perlu kita dalami dan fikih yang perlu kita cermati. Iya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan jalan yang lurus. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkannya. Bukan cuma jalan yang lurus diterangkan, bahkan jalan yang lurus sekaligus jalan yang salah diterangkan. Jalan yang lurus supaya diikuti, jalan yang salah diterangkan supaya dihindari. Dan jangan sampai ada yang terjatuh di dalam jalan yang salah. Jangan sampai ada yang beralasan, oh ini jalan salah, saya terjatuh di dalamnya karena saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Karena Allah dan Rasulnya telah menerangkan. Allah firman dalam Al-Quran tentang nikmat yang diberikan kepada manusia. Allah firman, wa hadainahun najdain. Kami memberi hidayah kepada manusia dengan dua jalan. Salah satu dari dua penafsiran dalam ayat di kalangan ahli tafsir, maknanya kami telah tunjukkan kepada manusia jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jalan yang baik diterangkan, jalan yang buruk juga diterangkan. Dan Allah bersumpah akan hal itu. Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah dan demi jiwa dan penyempurnaan. Kemudian jiwa ini diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk kepada jalan yang merupakan kefajirannya atau jalan yang merupakan jalan ketakwaan. Jadi dua jalan sekaligus dijelaskan. Ada jalan ketakwaan, ada jalan kefajiran. Semuanya diterangkan. Ya. Ayat yang ketiga di surah Al-An'am, Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami mentafsir, merinci ayat-ayat. Ayat-ayat tuntunan kebaikan semua dirinci, diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Wa litastabina sabilul mujrimin.
Jadi terangkan jalan kebaikan, jalan kebenaran, diterangkan juga jalan kaum mujrimin. Ya. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, beliau bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi, tidak ada satu, kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang Nabi pun sebelum, kecuali wajib atas Nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Jadi kebaikan dan kejelekan Allah telah letakkan padanya hidayah, petunjuk yang menjelaskan. Petunjuk yang menjelaskan. Karena itu kewajiban kita adalah tamassuk, berpegang. Segala tuntunan sudah jelas. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang menyimpan dari jalan ini kecuali dia dihitung ke dalam golongan orang yang binasa. Dalam hadis Irbad bin Sariyah juga datang dari hadis Abu Darda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Asim dan selainnya dari para ulama. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazidu 'anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih. Perhatikan bagaimana syariat dianggap cahaya yang sangat putih, menerangi. Ya. Dan hebatnya Nabi berkata, "Lailuha kanahariha." Malamnya sama dengan siangnya. Di siang hari kita terang. Syariat ini kalau kita di malam hari sama ketika melihat di siang hari. Saking terangnya syariat ini. Jelasnya. Kemudian Nabi berkata, "La yazidu anha illa halik." Tidak ada yang menyimpan darinya kecuali dia binasa. Kecuali dia binasa. Iya. Maka ini adalah jalan yang lurus yang patut kita perhatikan. Tuntunan syariat telah lengkap. Tapi kadang seorang yang berada di terik matahari di siang hari, dia tidak merasakan nikmat dari cahaya karena matanya yang buta. Atau ada penghalang yang menghalanginya untuk melihat cahaya tersebut. Sebab kebutaan ini itu dibahasakan dalam Al-Quran dengan konteks kadang berpaling dari petunjuk. Ya. Tidak mengikuti tuntunan. Dan semuanya bertentangan dengan makna berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Allah firman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadamu, dari zikir, dari Al-Quran, maka untuknya kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Ini akibat di hari kiamat. Akibat di hari kiamat yang dia buta, ini dia rasakan karena perbuatannya di dunia dia juga buta dari petunjuk. Karena itu ayat di surah Al-Isra Allah firman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Maka ada kebutaan di dunia. Dan kebutaan inilah orang yang berpaling dari petunjuk. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya firman-Nya di surah Ar-Ra'd, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma." Apakah sama atau apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada Muhammad adalah kebenaran
Di dalam ayat ini diperbandingkan antara orang yang mengetahui dengan orang yang buta. Berarti orang yang berpaling dari petunjuk atau tidak mempelajari agama ini dianggap orang yang buta dari petunjuk. Waliyadzubillah. Iya. Dan juga Allah perintah di dalam Al-Quran untuk mempelajari petunjuk, mengambil pelajaran dari ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Allah firman, "Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, kemudian mereka punya mata untuk melihat, dan tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi sehingga mereka punya hati untuk berpikir? Ya, hati untuk berpikir. Dan dia punya telinga untuk mendengar. Berjalan dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya, dari kebesaran-kebesaran Allah, hatinya hidup, bisa berpikir. Telinganya berfungsi, mendengarkan, mengambil pelajaran. Harusnya demikian seorang mukmin. Kalau dia jauh dari sifat ini, Allah firman, sesungguhnya orang yang berpaling ini tidaklah membutakan pandangan matanya, tetapi membutakan pandangan, membutakan hati yang berada di dalam dada. Membutakan hati yang berada di dalam dada. Ya. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, "Qad ja'atkum basairu min rabbikum, faman absara falinafsihi, wa man 'amiya fa'alaiha." Telah datang kepada kalian basirah dari Rabb kalian. Sebab agama ini salah satu cirinya dia adalah basirah. Siapa yang berpegang dengannya, maka dia berada di atas petunjuk. Dia memiliki pandangan penuh dengan cahaya. Orang sama di dalam memandangnya, dia memandang dengan sangat jelas. Manusia terhalang dari mendapatkan solusi dan cara keluarnya, mereka memandang solusi itu di depannya. Jadi basair telah datang kepada kalian. Allah firman, siapa yang melihat dengannya, maka itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buta darinya, maka dia sendiri akan menanggungnya. Ya, dia sendiri akan menanggungnya. Jadi secara umum, ini adalah pendekatan kaidah-kaidah syariat bahwa agama ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan seluruh jalan. Jalan yang baik telah diterangkan. Jalan yang keliru juga telah diterangkan. Kemudian Allah telah menerangkan kewajiban untuk melihat jalan, mengilmui jalan ini, memperhatikannya. Dan siapa yang tidak memperhatikan, tidak membedakan dua jalan, maka mereka inilah orang-orang yang buta. Dibutakan pandangan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus pandai membedakan dua jalan, mengikuti jalan yang lurus dan menghindari jalan yang salah. Inilah yang menyebabkan seorang hamba teguh di atas agama. Nah, untuk membedakan dua jalan ini, dan untuk mengetahui perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang salah, disinilah penjelasan tentang sebab-sebab istiqamah dan sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu beriktisam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mungkin saya akan uraikan pembahasan ringkas ini di pagi hari ini, dan mungkin kalau masih ada sisa dari pembahasan kita akan lengkapi di sore hari. Ya. Berpegang teguh terhadap As-Sunnah, manfaatnya sangat banyak. Manfaatnya sangat banyak. Faedah dan kebaikannya sangatlah berharga. Di antara manfaatnya, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, istiqamah di atasnya. Di antara manfaatnya yang pertama, dia melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah. Dan ini termasuk maksud utama dari keberadaan hamba di muka bumi, untuk beribadah kepada Allah. Dan seorang hamba, dia akan menjadi hamba yang sejati apabila
apabila dia laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintah dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaknya kalian semua berpegang teguh terhadap tali Allah. Allah jelaskan berpegang teguh terhadap tali Allah. Diperintah. Maka siapa yang melaksanakannya berpegang teguh dengan agama, dia telah menjalankan perintah Allah. Dan cukuplah dia sebagai hamba yang dianggap sebagai hamba yang taat kepadanya. Kemudian yang kedua, di antara manfaat seseorang mempelajari sebab-sebab keteguhan, sebab-sebab keistiqomahan adalah pengetahuan hamba, pengamalan hamba terhadap sebab-sebab itu. Ini akan mengantarnya untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Dia mendapat hidayah di atas jalan yang lurus. Para ulama menyebutkan bahwa hidayah itu ada dua. Ditinjau di salah satu sisi pembagian. Sebab hidayah bisa dibagi dari beberapa pembagian, dari sudut-sudut pandang tertentu. Dan salah satu sisi pembagian hidayah terbagi dua. Ada hidayah ila tariq dan ada hidayah ala tariq. Ada hidayah kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Dua hidayah. Hidayah kepada jalan dan hidayah di atas jalan. Ya. Hidayah kepada jalan, seorang hamba dia perlu hidayah dari Allah supaya dia bisa menuju kepada jalan Islam. Keislaman yang didapatkan oleh seorang hamba ini menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan hidayah menuju kepada jalan. Tapi begitu dia berada di atas jalan, bagaimana yang saya terangkan tadi, jalan itu banyak cobaan dan ujian. Maka ketika dia di atas jalan ini, dia perlu hidayah yang kedua supaya dia kokoh di atas jalan. Tidak ke kanan dan ke kiri, tapi berjalan lurus. Inilah hidayah di atas jalan. Yaitulah hidayah mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah ini terdapat di dalamnya dua jenis hidayah sekaligus. Dan Allah telah menjamin orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan hidayah. Allah berfirman, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang beristisam, berpegang teguh kepada Allah, maka sungguh dia telah mendapat hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Allah jamin untuknya hidayah, tetapi dengan apa? Dengan sebab dia ihtisam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebaikan dan manfaat seorang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah ia digolongkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam rahmatnya, diberikan keutamaan dan kemuliaannya, dan dimaklumi bahwa ini adalah sebab kebahagiaan hamba, sebab kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Seorang hamba yang telah dirahmati oleh Allah dijamin dengan keutamaan. Hamba-hamba yang seperti inilah yang dijamin kebahagiaan dan keselamatannya. Hamba yang seperti ini dijamin kebahagiaan dan keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa, "Fa ammal ladzina amanu billahi wa aqamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatillah wa fadlihi wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Adapun orang yang beriman dan mereka berpegang teguh kepada Allah, perhatikan, berpegang teguh kepada Allah, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya, dan Allah akan memasukkan mereka di dalam keutamaannya, dan Allah akan memberi hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus.
Ya, subhanallah. Ini di antara manfaat berpegang teguh. Seorang yang berpegang teguh ya, dengan Al-Quran dan Sunnah, hari ini dia diberi kebaikan oleh Allah. Besoknya dibukakan untuknya kebaikan yang lainnya. Besoknya dibukakan untuknya kebaikan yang lainnya. Jalan-jalan petunjuk yang sangat banyak dibukakan untuknya. Sebab pintu-pintu ketaatan sangat banyak. Ada yang menutup pintu ketaatan dalam bab salat. Ada yang menutup pintu ketaatan di dalam bab puasa. Ada yang menutup pintu ketaatan di bab haji, di bab zakat. Ada yang di bab berbakti kepada orang tua. Ada yang di pintu berbuat baik kepada manusia. Ada yang di pintu sedekah. Ya. Ada yang di pintu amar ma'ruf nahi munkar. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Dan seorang hamba yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, beramal dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan hidayah itu. Tiap kali dia mendapat hidayah, terus dia mendapatkan tambahan hidayah, mendapatkan tambahan hidayah. Ya. Dan ini yang menyebabkan mereka dibukakan berbagai jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju kepada surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tadbira wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'aziman wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu melaksanakan apa yang diperintah. Perhatikan kalimat melaksanakan apa yang diperintah, itu bagian dari istiqamah. Bagian dari keteguhan. Sebab dia dikatakan orang teguh di atas sunnah kalau dia tidak laksanakan sunnah yang diketahui. Kapan dia beramal dengannya, maka Allah jamin. Kalau dia melaksanakannya, Allah jamin itu adalah hal yang terbaik untuknya. Kalau manusia mencari kebaikan, maka ini adalah hal yang paling baik. Wa asyadda tadbira, dan hal yang paling mengokohkan kedudukan. Siapa yang mengokohkan kedudukannya, kebaikannya di dunia dan di akhirat, maka ini syaratnya. Perhatikannya ada dua jaminan disebut. Setelah itu diberikan jaminan yang lainnya. Wala hadainahum, ya, apa? Lakana khairan lahum wa ashadda tadbira wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami. Ini tambahan kebaikan. Kemudian setelah itu wala hadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan memberi kepada mereka hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Karena itu kata para ulama, siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ya begitu dia beramal, Allah tambahkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dan ini dari kebaikan berpegang teguh dan istiqamah di atas petunjuk. Berbeda dengan orang yang berpaling, orang yang berbuta dari petunjuk. Kapan dia lalai, tidak beramal dari apa yang dia ketahui, maka akan dicabut sebagian dari petunjuk itu darinya. Akan nampak pengaruh dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Karena itu orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan akibat mereka melanggar. Fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi fanasu hazzan mimma dhukiru. Karena mereka melanggar janji. Perhatikan, mereka melanggar orang-orang Yahudi. Kami melaknat mereka. Ini akibat. Kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati-hati mereka itu menjadi keras. Dari penyimpangan mereka, mereka merubah ayat-ayat dari tempatnya. Akhirnya mereka lupa terhadap bagian yang mereka diingatkan dengannya. Perhatikan ini, kebaikan-kebaikan itu hilang disebabkan karena dia berpaling dari istiqamah.
dijamin kebersamaan untuk mereka di dunia dan di akhirat bersama kaum mukminin, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Dan ini adalah di antara puncak kebahagiaan. Sebab Nabi, para sahabatnya adalah kaum mukmin. Kalau kita adalah mukmin seperti mereka, maka kita sangat berharap dikumpulkan bersama mereka. Dan ini, siapa yang ingin dikumpulkan seperti ini, hendaknya dia istiqamah dan hendaknya dia berpegang teguh di atas tuntunan dan sunnah Rasul. Allah berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin." Allah berfirman, kecuali orang yang bertobat, orang yang memperbaiki dirinya, untuk mengadakan perbaikan di muka bumi, dan orang yang berpegang teguh kepada Allah, dan orang yang mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Mereka ini semuanya bersama kaum mukminin. Allah jamin mereka bersama kaum mukminin. Ingat, kebersamaan bersama kaum mukminin ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Karena itu Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menceritakan sebuah hadis. Kata Anas radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah bergembira dengan kegembiraan seperti saya mendengar hadis ini, kecuali kegembiraan saya ketika saya masuk Islam. Jadi Anas punya dua kegembiraan yang sangat besar. Yang pertama ketika dia masuk Islam, yang kedua ketika dia mendengar hadis ini. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka kata Anas, saya pun cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Uthman, cinta kepada Ali. Walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka, tapi karena kecintaan saya sangat berharap dikumpulkan bersama mereka. Perhatikan ya, bagaimana fikih para sahabat memahami seorang teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah mana istiqamah ini hendaknya selalu kita tanamkan di dalam diri. Kita pupuk di dalam diri, di dalam perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan kepada manusia. Allah berfirman kepada Rasulnya, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya fastaghfiruhu fastaqimu." Fastaghfiruhu wastaqimu ilayhi. Sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Cuma saya diberi wahyu oleh Allah. Karena itu hendaknya kalian beristighfar dan hendaknya kalian semua istiqamah kepadanya, teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keteguhan di atas petunjuk ini adalah jaminan kebaikan bagi hamba ketika dia di sakaratul maut. Sebab saat sakaratul maut datang menjemput, setiap orang menyaksikan amalannya, tidak ada kebahagiaan kecuali hanya untuk orang-orang yang berpegang teguh di atas agama Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, berpegang teguh di atasnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Ini kejadian di mana? Ahli tafsir menyebutkan bahwa ini kejadiannya di sakaratul maut. Pada saat seorang di sakaratul maut, orang yang istiqamah di atas agama, keadaan mereka didatangi oleh para malaikat. Para malaikat berkata, "La takhafu, jangan kalian khawatir. Wa la tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan dengan." Ini di dunia. Dan untuk akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ulaika ashabul jannah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah
sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak ada rasa bersedih hati. Mereka inilah penduduk surga kekal di dalamnya. Perhatikan ya, ini buah dari berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan di antara buahnya juga, siapa yang ingin bahagia di kehidupan dunia ini, hidup dengan kehidupan yang sejahtera, tidak ada jalan bagi individu, masyarakat dan siapapun yang ingin bahagia kecuali dengan istiqamah di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa an law istaqamu 'ala tariqah la asqaynahum ma'an ghadaqa." Dinafdinakum fihi. Andai kata mereka itu istiqamah di atas jalan, maka sungguh kami akan membuat mereka itu minum dari air yang sangat deras. Tapi kami menguji mereka di dalamnya. Jadi hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian, cobaan. Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di balik ujian dan cobaan. Dan cara untuk selamat dari ujian dan cobaan ini salah satunya dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tidak punya istiqamah, maka dia tidak akan lulus dari ujian dan cobaan. Tidak akan lulus dari ujian dan cobaan. Karena itulah sekali lagi merenungi tentang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengambil fikih bagaimana cara berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting. Dia adalah dasar kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia adalah sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Dan dia adalah hal yang menolong hamba ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas jalan ini sangatlah penting untuk kita hayati dan kita cermati. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa pembahasan berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah ini sebagiannya masuk dalam pembahasan istiqamah dan sebagiannya masuk di dalam pembahasan i'tisam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya mengandung makna yang sama. Baik. Sekarang saya akan menerangkan beberapa sebab, beberapa perkara yang menjadikan seorang hamba itu istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, kuat di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab yang pertama ini saya akan sebutkan dari hadis, dan hadis yang akan saya sebutkan ini adalah dasar pijakan di dalam memahami pintu-pintu keteguhan di atas Al-Quran dan Sunnah. Hadis yang saya maksud adalah hadis Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dia adalah salah satu hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah SAW bersabda, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan pertanyaannya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairaka." Kata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah ucapan yang dengan ucapan ini telah mencukupi saya sehingga saya tidak perlu bertanya lagi kepada selain engkau." Perhatikan ya, bagaimana fikih bertanya. Ini pertanyaan bukan sembarang pertanyaan. Ini pertanyaan orang yang sangat mengharapkan keselamatannya, orang yang mencari bekalnya di kehidupan dunia. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat yang sangat agung. Mereka adalah manusia yang tidak memikirkan kehidupannya untuk saat ini saja, tapi mereka memikirkan kehidupannya yang dikelar kemudian hari, kehidupan kekal abadi yang akan dihadapi di akhirat. Karena itu pertanyaan-pertanyaan mereka sangat indah sekali.
Maksudnya sebuah kaidah, sebuah nasihat, ujangan yang tidak perlu saya tanyakan lagi kepada selain. Maksudnya ucapan ini sudah cukup, sudah mencukupi. Nabi SAW menjawabnya dengan dua kalimat yang ringkas tapi mencukupi. Dan ini dari keistimewaan Rasulullah. Rasulullah diberikan kemampuan oleh Allah mengumpulkan berbagai makna, kaidah-kaidah di dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Allah berikan kemampuan kepada Nabi. Beliau diberi jawami'ul kalim. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Nabi, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Cuma dua. Katakan, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Subhanallah. Dua kalimat ini ringkas, tapi di dalamnya terdapat fikih yang sangat mendalam, yang menyebabkan seorang hamba itu akan dikuatkan di atas jalan yang lurus, diberikan keteguhan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab yang pertama dalam hadis ini diterangkan adalah beriman kepada Allah. Qul amantu billah. Katakanlah, saya beriman kepada Allah. Jadi mana hadis sebenarnya dari dua ayat yang kita sebutkan tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Mereka istiqamah. Iya. Mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Subhanallah. Ini keimanan. Keimanan. Iman itu dimaklumi. Ini saya jabarkan sedikit tentang iman yang merupakan sebab utama dari keistiqomahan. Iman itu adalah hal yang dimaklumi. Keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh. Pokok-pokok keimanan, iman itu adalah rukun-rukunnya. Ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini pokoknya, rukunnya. Beriman kepada Allah mencakup keimanan terhadap adanya Allah, keimanan terhadap rububiyah Allah, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki. Di tangannya lah segala manfaat, segala bahaya, dan seterusnya dari mana rububiyah. Kita imani akan uluhiyah Allah, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kita imani akan nama-nama dan sifatnya. Ini bagian dari keimanan. Ya. Dan ini keimanan yang paling agung. Keimanan kepada Allah. Sebab Allah yang paling agung. Ya, maka beriman mengilmui tentang Allah itu adalah sebuah keagungan yang tidak dibandingi oleh yang lainnya. Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada para rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat cakupannya banyak. Bermula dari kehidupan di alam kubur, sakaratul maut. Semua bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Sebab Nabi bersabda, al-qabru awwal manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Kuburan. Ya. Demikian pula beriman kepada hari akhirat adalah kejadian kelak di kemudian hari, dari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kemudian adanya syafaat, telaga, kemudian adanya hisab, adanya timbangan, pembagian buku-buku,
kemudian jembatan di atas neraka, kemudian surga dan neraka. Ini bagian dari keimanan kepada hari akhir. Dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Juga dimaklumi iman itu punya cabang-cabang. Punya cabang-cabang. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari cabang keimanan ini paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya, paling minimnya, paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini tiga ya, ucapan la ilaha illallah. Saya sebutkan tadi iman dengan ucapan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Saya sebutkan tadi iman itu dengan perbuatan. Ini wakil dari perbuatan. Dan saya sebutkan tadi iman itu keyakinan dalam hati. Rasa malu itu dari amalan hati. Amalan hati yang tampak pengaruhnya di tubuh. Kalau dia malu, terlihat kadang mukanya kemerahan, kelihatan dari gerak-geriknya. Ini pengaruh dalam hati. Tapi kalau tidak rasa malu dalam hatinya, dia tidak akan terlihat air kemaluan di mukanya. Baik, jadi adalah amalan hati. Itulah keimanan. Iman ini sangat luas sekali, banyak cabang-cabangnya. Banyak cabang-cabangnya. Perhatikan ya, karena itu wajar kalau Nabi berkata, "Qul amantu billah." Katakan saya beriman kepada Allah. Sebab kalau diterapkan seluruh makna iman, itu artinya diterapkan seluruh makna agama. Sisa kewajiban yang kedua dia istiqamah di atas. Dia istiqamah di atas. Karena itulah sebab yang paling utama di dalam hidup ini adalah bagaimana kita mewujudkan keimanan, memupuk keimanan, kemudian mengingatkan, menghidupkan kaum muslimin dan muslimat dengan keimanan itu. Tanpa dasar ini, maka tidak akan ada kebahagiaan. Tidak akan ada kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, syaratkan keimanan. Disyaratkan keimanan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Allah jamin. Dan manfaat keimanan ini sangat banyak sekali. Ya, waktu tidak mencukupi kita untuk menguraikan banyaknya manfaat dan kebaikan dari keimanan. Dari iman itu adalah cahaya bagi seorang hamba, mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iman itu adalah hal yang menyebabkan seorang hamba dilindungi oleh Allah, dibela oleh Allah di dunia dan di akhirat. Iman itu adalah sebab yang menyebabkan ia dicintai di tengah makhluk. Dia dicintai di tengah makhluk. Iman adalah sebab yang melapangkan dadanya, sebab yang menciptakan keamanan untuk dia. Iman ini ia akan memperbaiki semua keperluan dan hajat. Dan banyak lagi dari manfaat keimanan. Karena itulah sebab utama yang menyebabkan seorang hamba teguh di atas Al-Quran dan Sunnah adalah dia berpegang dengan keimanan, mewujudkan makna keimanan pada diri. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan adalah dengan mempelajari ilmu syariat. Dia mempelajari ilmu syariat. Iya. Kita sudah mengetahui tadi bagaimana keimanan itu, bagaimana cabang-cabangnya, dan seluruh apa yang diuraikan tentang keimanan itu tidak akan tergambar. Bagaimana keimanan itu kecuali dengan mempelajarinya, dengan mempelajarinya. Itulah letak ilmu syariat.
Kita wajib untuk mempelajarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Dengan mempelajarinya. Ilmu itu tidak datang sendiri. Tapi dia dipelajari. Dia dituntut, dicari. Seorang berupaya, berusaha di dalam mendapatkannya. Tidak sekedar dia duduk saja misalnya, tanpa ada usaha upaya, tidak menghadiri majelis ilmu, tiba-tiba ingin datang kepadanya ilmu. Itu tidak mungkin. Sebab ilmu itu tidak didapatkan dengan cara mimpi, dengan cara berangan-angan. Tidak. Tapi ilmu, kata Nabi, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari dengan mempelajari. Ilmu itu didapatkan dengan mempelajari. Innamal ilmu bitta'allum. Dan ini adalah sebab utama. Di antara sebab utama yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Tadi saya sudah berikan gambarannya. Dan ini gambaran saya harapkan selalu diingat oleh seorang muslim dan muslim. Dan ini gambaran dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam banyak buku beliau. Beliau gambarkan bahwa manusia di muka bumi adalah musafir, orang yang berjalan kepada Allah dan negeri akhirat. Dan dia untuk berjalan, ada jalan yang harus dia tempuh. Ada jalan yang harus dia tempuh. Maka dia harus mengetahui jalan yang lurus ini. Dan di jalan ini ada ujian-ujian dan cobaan, ada rintangan-rintangan, ada kerikil-kerikil tajam yang terserang, ada duri-duri yang bisa membahayakan. Di samping kanan dan kiri jalan ada syaitan-syaitan yang menyuruh kepada kesesatan. Maka seorang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala mustahil dia bisa berjalan tanpa ada ilmu yang menjadi cahaya baginya. Ilmu yang menyebabkan dia tahu jalan yang lurus itu apa. Ilmu yang menerangi dan menjelaskan rambu-rambu di tengah jalan tersebut. Di mana dia boleh berjalan, di mana dia harusnya melangkah, dia tak boleh di sini dan di situ, semuanya diterangkan. Ini semuanya dengan jalur ilmu syariat. Tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan mempelajari ilmu itu. Karena itulah ilmu agama ini kedudukannya sangat besar sekali di dalam syariat kita. Kedudukannya sangat besar. Dan orang-orang yang berilmu di dalam agama kita sangat diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat diagungkan di sisi para malaikat. Orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam banyak ayat Al-Quran. Rasulullah menjelaskan keutamaan mereka dalam banyak hadis. Dan para ulama pena-pena mereka belum habis menguraikan tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmu, manfaat dan kebaikannya di tengah manusia. Manfaat dan kebaikannya di tengah manusia. Dan ini saja pembahasan tentang ilmu ini, keutamaannya. Kalau ingin dibahas, kita melakukan dorong beberapa hari, pembahasannya belum selesai. Sebab dia adalah bab yang sangat, pembahasan yang sangat luas di dalam syariat. Cukup saya isyaratkan ini. Dari manfaat ilmu dan dari keutamaan ilmu yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan yang lurus. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Ilmu ini adalah basirah yang menyebabkan hamba itu detail, membedakan antara yang halal dan yang haram. Dan seorang hamba yang matanya jeli membedakan antara haram dan halal, maka dia sulit terjatuh ke dalam hal yang haram. Sebab dia tahu yang halal itu apa dan yang haram itu apa. Beda dengan orang yang tidak mengetahuinya. Dia berjalan saja, mungkin kena halal, mungkin kena apa? Karena kena haram. Seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Dia tidak punya cahaya, mengumpulkan kayu bakar, hanya meraba-raba saja. Meraba ini kayaknya kayu, masukin. Ini kelihatannya kayu.
Mungkin ular juga dia punya dianggap apa? Dianggap kayu. Ini namanya pencari kayu bakar di malam hari. Tapi orang yang berilmu tidak. Semuanya jelas dan terang di hadapannya. Dan ilmu itu adalah sultan. Ilmu itu adalah kekuasaan. Kekuasaan dalam hati, kekuasaan yang menguasai diri, kekuasaan yang menundukkan hati makhluk. Ya. Kekuasaan yang menundukkan hati makhluk. Karena itu banyak orang di dunia ini yang tidak mengenal keutamaan ilmu, dia cenderung mencari kekuasaan duniawiya. Dan mereka tidak paham bahwa kekuasaan ilmu lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu. Ya. Lebih besar dan lebih dahsyat daripada itu. Nah, ini fikih dimaklumi. Disebutkan dalam biografi Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala bahwa suatu hari ada budak perempuan dari Amirul Mukminin Harun al-Rashid pada masa itu, atau ada sebagian dari istri Harun al-Rashid naik di atas istana. Kemudian dia melihat di kejauhan gumpalan debu menunjukkan manusia ramai lewat, rombongan manusia berlalu. Gumpalan debu begitu dekat terlihat mereka mengikuti satu orang. Subhanallah. Ya, saking seriusnya mengikuti, sebenarnya putus-putus dibiarkan. Heran perempuan ini. Dia tanya kepada pengawal, siapa orang itu? Katanya itu adalah Abdullah bin Mubarak, alim negeri Khurasan. Ya. Dia datang mengunjungi negeri ini, negeri Maru. Ya. Jadi yang datang itu orang-orang yang datang menyambut beliau. Kata perempuan ini, demi Allah, inilah kekuasaan sebenarnya. Bukan kekuasaannya Harun al-Rashid. Harun al-Rashid menundukkan orang dengan tentara, semuanya tunduk dengan apa? Paksaan. Tapi ini mereka tunduk dengan ilmu. Bagaimana hati-hati mereka? Tunduk dengan ilmu. Subhanallah. Dan perhatikan sultan dari ilmu ini. Orang-orang Khawarij, mereka diperangi dengan pedang, diperangi di medan pertempuran, tidak ada mundurnya, bahkan mereka rela untuk mati. Mungkin semangat matinya lebih besar daripada yang lainnya. Mereka menganggap itu adalah jalan kesyahidan. Perhatikan, secara fisik mereka tidak bisa dihadapi, tapi dengan ilmu, Ibnu Abbas mendebat mereka dengan ilmu, rujuk 4.000 orang dari kaum Khawarij. Coba perhatikan bagaimana kekuatan ilmu dan pengaruh dari ilmu syariat. Dan ini fikih jarang dimengerti. Karena itulah hendaknya seorang hamba memahami bahwa ilmu agama ini itu adalah hal yang menyebabkan dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Sangat menyebabkan dia istiqamah. Betul di dalam kehidupan dalam manusia, yaitu dalam kesalahan, ada dosa yang dia lakukan. Tapi kapan dia memiliki ilmu, itu adalah penasihat di dalam hatinya. Wa'idhullahi fi qalbihi. Sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an, Nabi menyebutkan dia adalah penasihat di dalam hati seorang muslim. Mengingatkannya. Ilmu itu adalah kenikmatan. Kapan dia keluar dari jalur ilmu, maka akan hatinya akan terasa hal yang tidak nimbat, hal yang tidak nikmat. Dan ini akan menyiksanya. Dan ilmu ini akan mengajarnya untuk kembali kepada jalan yang lurus. Akan kembali kepada jalan yang lurus. Karena itu dia akan tetap istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya, karena itulah di kehidupan, apalagi kita di kehidupan sekarang ini, ya, penuh dengan syubhat, banyak dengan syahwat tersebar di sana sini, kemudahan bermaksiat, hal-hal yang tidak pernah tergambar subhanallah di masa terdahulu. Tapi di masa ini seorang diserang dengan kemaksiatan dan dia berada di dalam rumahnya. Dia menutup pintu rumahnya dan ada kemaksiatan di dalam rumahnya. Bisa masuk ke dalam. Oke. Perhatikan, sebab fitnah di masa ini. Dan fitnah ini itu tidak bisa dihadapi kecuali dengan istiqamah. Dan salah satu sebab utamanya adalah membentengi diri dengan ilmu syar'i. Ya. Maka ilmu ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dan dia menciptakan keamanan di tengah manusia, ilmu ini. Menciptakan keamanan di tengah manusia. Perhatikan,
sebuah kisah yang sangat menarik dalam sejarah, harusnya selalu menjadi pelajaran. Ya. Ketika terjadi fitnah di kalangan sahabat, dimaklumi ya di masa ketika Muawiyah masih bertikai dengan Al Hasan bin Ali di akhir perkara para sahabat, semuanya punya dua kubu. Al Hasan bin Ali ada kubunya, Muawiyah juga ada kubunya. Ini dua barisan, dua kelompok kaum mukminin yang sangat besar. Perhatian, ini hampir saja mereka bertemu. Kalau terjadi pertemuan peperangan tidak terbayar bagaimana dampak negatif yang akan muncul. Subhanallah, perhatikan manfaat dari ilmu. Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith, sahabat yang mulia, beliau mendatangi Al Hasan bin Ali. Dia berkata kepada Al Hasan bin Ali, "Wahai Al Hasan, saya mendengar Rasulullah SAW berucap sebuah hadis tentang kamu. Waktu itu kamu masih kecil, masih di atas pangkuan Rasulullah." Ya. Nabi berkata, "Inna ibni hada sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifatayn 'azimatayn minal mu'minin." Kata Nabi, sesungguhnya anakku ini, dia tunjuk kepada Hasan yang masih kecil, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok, dua kubu besar dari kaum mukminin yang bertikai. Perhatikan ya. Jadi hadis ini satu hadis dihafal oleh Abu Bakar, disampaikan kepada Al Hasan bin Ali, menggugah hati beliau. Dan beliau mengetahui apa kewajiban yang beliau harus lakukan. Maka seluruh perkara beliau serahkan kepada Muawiyah radhiyallahu taala. Dan bersatulah kaum muslimin. Ya, beberapa puluh tahun setelahnya itu dihitung dalam sejarah Islam sebagai tahun persatuan. Perhatikan ya. Keamanan sedemikian banyak, persatuan, terhindarkannya tumpahan darah karena satu hadis yang dihafal oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Manfaat dari satu ilmu, subhanallah. Satu ilmu yang dihafal oleh Abu Bakar. Karena itu jangan sekali-sekali meremehkan dari ilmu agama. Apapun ilmu yang dipelajari dari ilmu agama tersebut. Sebab manfaat dari ilmu itu tidak harus dirasakan pada saat kita mendengarkannya, pada saat kita mempelajarinya, tidak harus. Mungkin manfaatnya kita akan dapatkan di sela-sela kehidupan. Mungkin manfaatnya kadang kita dapatkan setelah kita melakukan pelanggaran di dalam hal tersebut, baru terasa bagaimana manfaat dari ilmu itu. Ini sudut-sudut yang ingin saya gambarkan di sini, bahwa ilmu itu semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa sebuah tempat, kapan ilmu syariat kuat di tempat tersebut, maka akan sedikit kejelekan yang terjadi di tempat itu. Sebuah tempat, kalau banyak ilmu syariat lemah di tempat tersebut, maka akan banyak pula terjadi kejelekan di tempat itu. Dan kita semua tidak ada yang memungkiri di zaman ini. Di masa ini tidak ada yang memungkiri. Banyaknya terjadi kerusakan itu karena sedikitnya ilmu agama di tengah manusia. Sedikitnya ilmu agama di tengah manusia. Karena itulah ikhwani fillah, ya, ilmu agama ini sangat penting sekali. Dia adalah sumber yang menyebabkan seorang hamba istiqamah di atas jalan, lurus di atas petunjuk. Dia adalah sumber kebaikan untuk umat, sebab yang membawa kebaikan untuk umat ini. Ya, wallahu ta'ala. Ini sudah lewat waktu ya, masih nggak salah di 15. Insyaallah kalau masih ada beberapa poin lainnya dari sebab-sebab keteguhan di atas Al-Quran dan Sunnah, saya akan memberikan insyaallah taala di sesi berikutnya. Masih nggak salah di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan untuk saat ini ada manfaatnya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.